Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 15, teksnya ayat 9 sampai 20. Dan sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 9 sampai 10. Orang Filistin datang daerah Yehuda dan memukul orang Yehuda supaya mereka membawa Simson kepada mereka. Paragraf yang kedua, ayat 11 sampai 13. Jadi orang Yehuda berjumlah 3.000 orang datang kepada Simson dan meminta diikat kepada Simson untuk diserahkan kepada orang Filistin. Paragraf yang ketiga, ayat 14 sampai 20. Simson melawan orang Filistin dan membunuh 1.000 orang Filistin dengan kuasa Roh Tuhan. Kesimpulannya, bukan hanya Simson saja, orang-orang Israel semua berbuat hanya menurut pandangannya sendiri. Orang Yehuda diancam oleh orang Filistin karena Simson bersembunyi di Etam. Orang Filistin berkata akan membawa Simson dengan mengikat. Sehingga orang Yehuda berjumlah 3.000 orang datang kepada Simson dan mereka meminta diikat kepada Simson untuk diserahkan kepada orang Filistin. Mereka berkata, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita?" Dengan perkataan ini, mereka menolak Tuhan, raja, dan pemimpin dari Tuhan, Simson. Akhirnya Simson yang diserahkan kepada orang Filistin itu melawan dan membunuh 1.000 orang Filistin dengan kuasa Roh Tuhan. Acara tentang Allahnya, pertama, Roh Tuhan berkuasa atas Simson dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang lami yang telah habis dimakan api dan segala pengikannya hancur tanggal dari tangannya. Kedua, ketika Simson sangat haus, dia berseru kepada Tuhan, kemudian Allah membela liang batu yang di lehi itu dan keluarlah air dari situ, ia minum. Lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamainya mata air itu mata air penyuruh. Enhakgore. Pentingnya Tuhan tetap memberikan kuasa dan memberikan minuman juga. Namun Simson tetap melakukannya menurut pandangannya sendiri. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang Yehuda diancam oleh orang Filistin karena Simson bersembunyi di Etam. Orang Filistin berkata akan membawa Simson dengan mengikat. Kedua, orang Yehuda berjumlah 3.000 orang datang kepada Simson dan mereka meminta diikat kepada Simson untuk diserahkan kepada orang Filistin. Ketiga, mereka berkata, "Tidakkah kau tahu bahwa orang Filistin berkuasa atas kita?" Keempat, Simson yang diserahkan kepada orang Filistin itu melawan dan membunuh 1.000 orang Filistin dengan kuasa Roh Tuhan. Aplikasinya, pertama, jangan memberontak Tuhan, raja kita dan pemimpin rohani dari Tuhan. Memang orang Yehudanya, Bani Yehudanya sudah berkata begitu. Ya, tidak tahunya orang Filistin berkuasa di atas kita. Kenapa bisa berkata tentang itu? Hanya Tuhan saja berkuasa di atas mereka. Dan mereka harus mengikutinya pemimpin rohani. Itu hakim. Itunya siapa? Ini Simson. Kalau begitu, mereka 3.000 orangnya harus mengikutinya Simson dan melawan orang Filistin. Namun, faktanya apa? Mereka mengikat Simson dan serahkan kepada orang Filistin. Itulah memberontak. Tidak boleh demikian itu. Kedua, jangan merasa takut sebab melawannya kuat. Melihat kekuatan dari Tuhan dengan pandangan Tuhan. Ketiga, melawan iblis dan musuh-musuh dengan kekuatan Tuhan, dengan percaya akan menjadi pemenang karena Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan secukupnya. Dan Tuhan akan menyegarkan kita dengan air. Dia yang beri. Jadi praktek hari ini. Jangan merasa takut sekalipun jumlah sedikit dan tidak begitu kuat Anda.
melawan iblis dan musuh-musuhnya dengan kekuatan Tuhan. Kita bukan melawan mereka dengan kekuatan sendirinya. Kita akan melawan mereka dengan kekuatan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan secukupnya. Dan setelah itu, Tuhan pasti akan menyegarkan kita dengan air rohani, dengan air yang Tuhan berikan itu. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.